Hari Pers Nasional setiap tahunnya diperingati tanggal 9 Februari. Hari Pers Nasional menjadi peringatan rutin tahunan sejak tahun 1985. Peringatan Hari Pers Nasional 2020 dilaksanakan di Kendari, Sulawesi Tenggara dengan menggunakan protokol kesehatan ketat. Hari Pers Nasional 2022 membawa isu terkait lingkungan sebagai salah satu temanya. Di samping masalah masa depan wartawan di tengah pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan media. Insan pers yang saya banggakan, dalam kondisi yang penuh tekanan ini, media-media mainstream, media-media arus utama harus secepatnya bertransformasi, harus semakin inovatif, meningkatkan teknologi untuk mengakselerasi pertumbuhan yang sehat, membanjiri kanal-kanal dan platform-platform dengan berita-berita baik, mencerdaskan dan mengisi konten-konten yang berkualitas dan menjadikan kepercayaan dan integritas sebagai modal untuk merebut peluang-peluang yang ada. Pers Indonesia harus mampu memperbaiki kelemahan sambil melanjutkan agenda-agenda besar bangsa, menguatkan pijakan untuk melompat lebih tinggi dan mampu berselancar di tengah-tengah perubahan, mempercepat transformasi digital untuk menghasilkan karya-karya jurnalistik berkualitas, lebih cepat dan tetap akurat dan tidak terjebak pada sikap pragmatis yang menggerus integritas kita. Pers yang benar bekerja dengan kode etik dan tunduk pada undang-undang pers. Pers harus independen dan mempunyai kredibilitas. Pers juga harus menulis berita untuk kepentingan umum dan membela kepentingan umum. Selamat Hari Pers Nasional, semoga seluruh insan pers dapat mewujudkan kepentingan umum dan haknya terpenuhi. Tim Liputan, Berita 1. Selamat Hari Pers Nasional kepada rekan-rekan pers semuanya di Indonesia dan di mana pemirsa Hari Pers Nasional ini diperingati setiap 9 Februari. Penyelenggaraan Hari Pers Nasional ini memiliki tujuan untuk menyuarakan kepentingan publik. Pers bekerja dengan kode etik dan tunduk pada undang-undang pers. Pers independen dan memiliki kredibilitas di tengah berkembangnya teknologi komunikasi dan media. Dan untuk membahas hal ini, kita sudah terhubung melalui telekonferensi dengan anggota Dewan Pers Pak Aziumardi Azra. Selamat siang Pak Azra. Selamat siang Mbak Julita, ya selamat siang. Baik. Cuma saya mau koreksi dulu ya, saya belum resmi sebagai anggota, baru terpilih. Anggota Dewan Pers terpilih. Baik. Tanya sama Pak Herik tuh ya. Tapi mungkin secara fungsional sudah mulai bekerja harusnya ya Pak Azra ya? Oh belum. Oke. Itu tergantung sama Pak Herik Kurniawan. Itu mulai Mei sudah mulai jalan. Baik. Bukan jadi ketua. Baik, dan juga kita telah bergabung dengan Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, ada Pak Herik Kurniawan. Pak Herik, halo, apa kabar? Baik, selamat siang Mbak Julita. Siang. Terima kasih. Baik, selain itu juga ada wartawan senior di sini dan juga Dewan Kehormatan PWI Pusat, ada Pak Nasin Masya. Selamat siang, Pak Nasin. Selamat siang, Adik Julita. Baik, saya ingin ke Pak Azra, meskipun belum resmi menjadi anggota Dewan Pers, tapi Pak Azra ini adalah insan pers yang sudah lama menggeluti dunia media kita. Bagaimana Anda melihat pers hari ini bisa beradaptasi dengan semua situasi yang ada? Saya kira, makasih Mbak. Saya kira memang ini tuntutan yang memang mendesak ya dilakukan segera menjadi prioritas bagi semua insan pers, semua lembaga pers ya. Karena apa? Karena media ini kan penting bagi kehidupan publik ya, untuk mengedukasi publik, membentuk pendapat publik mengenai hal-hal yang bermanfaat atau untuk kemaslahatan bangsa dan negara, jadi sangat penting. Yep. Nah, cuma kan pada saat yang sama sekarang media-media atau pers yang konvensional, pers konvensional itu maksud saya adalah koran, ya kan, kemudian TV, termasuk TV berita seperti Berita Satu ini kan
udah terhitung konvensional lah dibandingkan misalnya dengan media sosial ya, di mana setiap orang bisa jadi wartawan, setiap orang bisa jadi editor ya, atau tidak menjadi editor dikirim ya. Jadi ini digitalisasi ini menjadi tuntutan yang sangat mendesak bagi media kita ini sekarang ini ya. Kita tahulah banyak media, biasanya saya sampai 2 tahun yang lalu itu membaca koran itu langganan 6. Sekarang tinggal 2 karena yang lain itu udah pada berhenti cetak, tinggal di online gitu. Jadi terjadi digitalisasi mengakibatkan ini berpengaruh juga untuk kesejahteraan insan pers kita, karena banyak juga insan pers kita ini baik yang di media cetak maupun di TV itu harus ditawarkan pensiun dini, ya kan. Ini menyedihkan lah, pensiun dini kalau umur 50 nggak bisa lagi kerja ke tempat lain karena udah lewat kalau umur 60. Jadi ini juga tantangan bagi kita ke depan ini, kesejahteraan insan pers kita yang sudah banyak yang di layoff, sudah banyak yang dirumahkan ya. Nah, jadi ini terutama selain peningkatan kualitas jurnalis kita. Karena apa? Karena dengan media sosial itu kita sering baca itu, atau media yang .com gitu ya, bukan mainstream, media.com itu 5W 1H saja dia nggak tahu. 5W 1H bagaimana membuat berita itu ada 5W-nya dan 1H-nya itu nggak jelas ujung pangkalnya. Nah, jadi ini juga memerlukan pembenahan menurut saya ya, segera harus kita lakukan gitu. Baik. Ada poin kualitas berita yang dihasilkan hari ini, kemudian juga soal kesejahteraan insan pers di situ ya. Saya ingin ke Pak Herik dulu. Bagaimana Anda melihat penyesuaian dari insan pers, terutama mungkin televisi tidak hanya bermain di TV aja sekarang, tapi punya media lainnya, udah mulai digitalisasi. Pak Herik. Betul, baik. Mbak Junta begini, jadi tahun 2013 yaitu penyelenggaraan Kongres IJTI keempat, tema besar adalah jurnalis televisi menyambut era konvergensi. Jadi sejak tahun 2013 kita sudah menyiapkan anggota kita untuk menghadapi era yang kemudian akhirnya datang pada hari ini. Jadi setiap orang saat itu secara teknis kita sudah mulai secara masif melakukan pelatihan-pelatihan supaya mereka itu tidak hanya kemudian mampu mendesain itu materi hanya untuk televisi saja. Bahkan juga mereka juga harus mampu untuk memberikan materi untuk cetak, bahkan untuk radio. Karena situasinya memang secara model bisnisnya kemudian berubah, memang saat ini memang sudah kejadian. Misalnya di beberapa grup itu, mereka itu memanfaatkan teman-teman di daerah itu, laporan itu adalah untuk bukan saja untuk audiovisual, tapi juga untuk teks dan audio, karena di tempat mereka bekerja ada teksnya, ada online, ada korannya, juga ada radionya, bahkan televisinya. Dan sekarang yang lebih luar biasanya adalah teman-teman itu juga kemudian mereka harus mampu meningkatkan kompetensi secara masif, karena audiovisual itu sekarang kemudian diamplifikasi dalam media sosial yang kemudian artinya apa? Artinya dampak yang kemudian selama ini hanya menerpa orang-orang yang menonton media visual, sekarang sudah nggak lagi. Kemudian apa yang disampaikan di berita sekarang ini, saat ini tidak lagi hanya sesaat. Orang-orang yang kemudian telah tonton hari ini bisa nonton jam-jam berikutnya, besok, bahkan mungkin 10 tahun datang. Artinya dampaknya lebih semakin luas. Dan hal yang paling penting adalah tadi masalah kualitas dari para jurnalis untuk menghasilkan berita yang bagus, yang akurat. Yang membuat berita akurat adalah verifikasi, karena hukumnya ada 5 lah. Kalau misalnya saya belajar dari Pak Haji Mati Anjala bahwa jurnalis itu harus melakukan 5 hal. Pertama, verifikasi supaya menghasilkan materi yang akurat. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh jurnalis itu tidak boleh salah, itu komplit nggak boleh salah. Kenapa? Karena dampaknya yang kemudian jadi sangat fatal. Nah, ada 2 hal, teknis dan non teknis. Jadi secara non teknis, secara teknis itu sudah kita lakukan. Dan kemudian kalau misalnya teman-teman kemudian yang telat belajar itu kemudian menjadi terganggu, karena kemudian akan tertinggal di landasan. Baik. Begitu Mbak Zulita sebagai pembuka.
Iya, karena hari ini kita melihat siapa saja bisa menyebarkan informasi melalui media sosial, kemudian di forward hingga akhirnya timbul kepercayaan sebenarnya terhadap informasi itu. Tapi di sini pers memang harus dipastikan tetap punya kode etik, yaitu berdasarkan fakta. Itu yang paling penting ya Pak Herik ya. Dan saya ingin ke Pak Nasihin nih, bagaimana Anda melihat kemajuan pers kita hingga hari ini? Ya, jadi ini menarik bahwa selama ini kita sebagai orang pers selalu melihat dari sisi kami ya, dari pers, Ya. dalam melihat persoalan berita ini. Nah, dengan lahirnya teknologi digital yang kemudian melahirkan media sosial dan media jejaring, itu kita harus sudah mulai membuka fakta bahwa kita harus bagaimana melihat audiens. Nah, ada satu hal yang menarik di sini bahwa kalau dulu yang punya kesadaran untuk membaca berita itu adalah kaum elit, kelas menengah ke atas, bahkan lebih elit lagi ya. Jadi terbatas mereka. Nah, dengan media sosial dan media jejaring ini sekarang yang namanya sadar berita itu sudah memilik seluruh masyarakat. Dan dengan sadar berita mereka menjadi papar berita, terpapar oleh berita. Jadi semuanya tersadarkan tentang bahwa mereka itu harus baca berita dan mereka terpapar oleh berita. Nah, inilah yang kemudian terjadi disrupsi ya, selain faktor teknologi tadi yang membuat orang semua punya akses terhadap berita, itu media menjadi terdisrupsi. Inilah yang saya pernah menulis buku tahun lalu dengan judul Jungkir Balik Pers. Jadi atau bahasa umumnya ya, media ini terpontal-pontal menghadap perubahan teknologi ini. Dan inilah yang menurut saya tantangannya, bagaimana media itu bisa survive. Yang tadi dikatakan bahwa selain adaptif juga bagaimana soal pendapatan. Nah, ini yang kesejahteraan wartawan itu ikut terdisrupsi dengan teknologi digital. Baik, saya ingin kembali ke Pak Azra. Bagaimana dari Dewan Pers sendiri ini menyuarakan beberapa poin itu? Bagaimana pers ini bisa tetap menjaga kualitasnya, kemudian juga bisa diikuti dengan kesejahteraan dari insan pers itu, Pak Azra? Ya, saya sebetulnya belum berhak bicara mengatasnamakan Dewan Pers ya, tapi sebagai orang yang pernah aktif di dunia media ya, di pers gitu ya, dan juga mengamati media, saya bisa memberikan komentar bahwa memang menurut saya sih Dewan Pers ini harus lebih asertif ya, asertif dalam berbagai bidang, asertif dalam misalnya memberikan proteksi pada para jurnalis kita, karena para jurnalis kita ini sekarang ini di alam kebebasan ini bukannya tambah bebas, tapi ada juga kekerasan yang terjadi yang masih berlanjut terhadap para jurnalis kita ya kan. Saya kira di jurnalis TV kita juga sering-sering juga ada kejadian misalnya kameranya diambil dan lain sebagainya lah, kita lihat seperti itu. Jadi ini salah satu prioritas bagi kita ya, untuk meningkatkan kesejahteraan wartawan baik dalam melakukan pekerjaannya, tidak ada intimidasi, karena sampai sekarang ini juga misalnya pemerintah sebahagian ya, ada kalangan pemerintah kita itu yang kurang menghargai pentingnya dunia pers ini, sehingga kalau misalnya ada media mainstream katakanlah gitu, arus utama ya, bukan media abal-abal, bukan yang ecek-ecek, pun dia mainstream, yang kritis itu oleh pejabat dilarang itu memasang iklan di situ misalnya. Itu ada kasus-kasus seperti itu. Nah, jadi ini perjuangannya masih berat. Jadi kita berharap bahwa Dewan Pers lebih asertif membela kepentingan jurnalis, baik keamanannya dalam bekerja, kemudian juga kesejahteraannya, dan saya kira juga harus menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, karena media ini kan, media pers ini kan katakanlah ini salah satu dari 4 pilar demokrasi. Jadi kalau negara ini mau baik, ya kan, demokrasinya baik, pembangunannya baik, lurus gitulah gitu kira-kira, maka pemerintah harus bekerja sama dengan pers. Ya, jangan misalnya
apalah walau ada pembatasan-pembatasan yang nggak perlu misalnya ya kan, termasuk tadi dalam pemasangan iklan misalnya, karena media kita ini kan hidupnya juga dengan iklan. Kalau nggak ada iklan di TV seperti Berita Satu ini ya kan gimana? Atau di media yang lain, kalau media cetak kalau nggak ada iklan juga paham juga gitu kan, begitu ya. Baik, Pak Azra dan juga Pak Nasin, Pak Erik, kita masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Landstalk. Ya, pemirsa, pers memiliki peran untuk memenuhi hak masyarakat dan menegakkan nilai dasar demokrasi serta melakukan pengawasan, kritik untuk kepentingan umum. Selain itu, pers juga memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Berikut peran pers nasional. Nah, itu dia peran pers nasional, pemirsa. Dan juga tadi Pak Azra sempat menyebutkan bahwa pers itu adalah salah satu pilar dari demokrasi. Jadi dalam pekerjaannya punya tanggung jawab kepada masyarakat, tapi di lapangan ternyata masih ada kendala yang harus dihadapi teman-teman kita untuk bisa memperjuangkan bagaimana informasi ini sampai kepada masyarakat. Saya ingin ke Pak Herik. Nah, dari televisi sendiri, apa sih tantangannya untuk bisa menjalankan fungsi pers, khususnya di televisi, Pak Erik? Yang paling utama persoalan di pers menurut saya, paling tadi juga sama, adalah menjaga kemerdekaan pers. Dan disampaikan oleh Pak Asmadi Azra bahwa sebagai pilar keempat demokrasi, bahwa kita memang harus mampu menjalankan fungsinya dengan baik sejauh mungkin. Sebab kalau misalnya itu sampai terganggu, itu yang akan menjadi masalah. Kenapa? Karena karya para jurnalis tidak akan mampu membuat produksi karya jurnalistik yang baik. Dan banyak hal banget yang kemudian kenapa bagaimana kemerdekaan pers bisa terjaga oleh kepentingan yang paling pasti. Kepentingannya banyak pihak lah yang terganggu. Jadi ketika narasumber atau pihak tertentu terganggu kepentingannya, biasanya dia akan defensif menghadapi pers. Itu adalah sebuah tantangan tersendiri. Tapi saya pikir juga di era yang saat ini juga tidak banyaklah yang mengambil resiko untuk melakukan tekanan terhadap media, karena memang sekarang sudah sangat terbuka sekali, sehingga apabila kemudian terjadi upaya-upaya tersebut akan sangat lebih mudah kemudian untuk terbuka kepada publik, dan kemudian publik akan memahami, sehingga akan ada tindakan-tindakan yang tentu akan merugikan pada pihak-pihak tertentu yang kemudian mencoba untuk melakukan mengganggu proses kemerdekaan pers ini kemudian dijalankan. Demikian, Mbak Yudita. Baik, saya ingin ke Pak Nasin nih. Bagaimana Anda melihat bagaimana pers ini menyampaikan informasi ke masyarakat, tapi kemudian masih ada kendala-kendala bagaimana pemahaman pihak-pihak lain begitu melihat pers ini terlalu bebas gitu. Ada pembatasan di sana, Pak Nasin. Saya terus terang tidak mengerti apa nih maksud pers terlalu bebas ya. Karena justru saat ini pers justru menghadapi ketidakberdayaan dalam menjalankan fungsi dan peran. Baik. Sehingga di situ kenapa publik menjadi lari ke media sosial, lari ke media jejaring, yang kemudian di situ kan belantara banyak hoax, banyak fitnah dan macam-macam yang isinya. Sementara pers kan tidak, dia punya sistem, punya kode ya, sehingga dia sangat terjaga kualitas pemberitaannya. Nah, kemudian publik melihat bahwa pers saat ini dinilai sudah tidak independen lagi. Jadi saya mencoba mempersempit ruang apa yang disebut kemerdekaan pers tersebut. Karena kalau kemerdekaan pers kita jelas terjamin. Bahkan sampai saat ini Dewan Pers itu adalah satu-satunya lembaga negara
yang paling independen, karena yang milih itu ya Pak Herik itu. Tidak bisa siapapun masuk memilih untuk anggota Dewan Pers. Jadi luar biasa sekali kemerdekaan pers. Jadi saya mau mencoba mempersempit ya ke dalam ruang newsroom. Jadi yang paling penting sekarang bukan persoalan kemerdekaan pers, tapi bagaimana independensi newsroom. Karena newsroom inilah yang kemudian dimasuki unsur-unsur yang membuat pers tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Dan inilah yang kemudian publik menjadi lari ke sana kemari. Jadi kemerdekaan pers yang tadi disebut kebebasan, justru saya sebaliknya, bahwa saat ini independensi newsroom mulai banyak kena intrusi ya. Nah inilah yang tantangan terbesar saat ini dari pers ya, bagaimana ruang newsroom itu independen sehingga publik menjadi percaya lagi kepada pers, tidak lari kepada hoax, tidak lari kepada media sosial yang tadi disebutkan bahwa Presiden pun menyampaikan bahwa unsur terpenting adalah integritas dan kepercayaan, itulah pers. Jika integritas dan kepercayaan tersebut hilang, maka orang akan lari kemana-mana dan akhirnya pada akhirnya kembali kepada hakikat pers itu sendiri. Pers itu adalah lahir sebagai bagian dari peradaban modern yang orang sebut secara tidak resmi sebagai pilar keempat demokrasi. Jika persnya itu tidak sehat, maka masyarakat pun tidak sehat. Ketika masyarakat tidak sehat, sebuah bangsa, sebuah negara pun terancam sebetulnya. Karena tidak ada check and balances dalam proses berbangsa dan bernegara. Inilah yang menurut saya yang terpenting. Sehingga bagaimana inti dari soal kemerdekaan pers adalah menjaga pers tetap berada dalam ruang narasi publik. Baik. Jadi pers itu bagaimana bersuara di narasi publik. Dan ini ujian nyata pada saat ini adalah yang menarik. Menjelang tanggal 9 atau hari ini tanggal 9, kemarin pada tanggal 7 terjadi peristiwa yang luar biasa di Purworejo ya, itu ujian pers. Apakah pers bisa melihat itu secara jernih atau pers terpolarisasi ke dalam jebakan-jebakan politik? Baik, kalau kata Pak Nasin, kita masih dalam periode yang jungkir balik. Ini kan artinya banyak sekali upaya yang harus kita lakukan untuk bisa tetap stabil dan bisa menjaga standing point untuk tetap dipercaya oleh publik. Kita masih akan membahasnya usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Landstalk. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami. Kita lanjutkan dialog kita. Saya ingin ke Pak Azra. Bagaimana pers harusnya menjawab keraguan publik tentang independensi pers, Pak Azra, harusnya? Ya, sebetulnya kalau saya lihat sih media kita ini relatif independen lah ya, bahwa ada sedikit-sedikit ke sana ke sini ya wajar lah. Kita juga tahu memang ada media-media yang menjadi corong dari kekuatan politik tertentu, kita tahu ada gitu ya, baik cetak maupun elektronik ya. Nah, tapi secara keseluruhan menurut saya sebagian besarnya itu masih independen. Ya masih independen lah, jadi lebih tidak partisan lah gitu. Nah saya kira memang media konvensional ini kedodoran sama itu, sama kecepatan media-media yang mengklaim sebagai terutama yang elektronik lah, kayak video singkat misalnya ya. Misalnya kejadian di Wadas kemarin, malam aja udah beredar kemana-mana itu videonya. Sementara kemudian yang dari mainstream kita, kantor mainstream kita itu, berita mainstream kita belum ada gitu. Jadi oleh karena itulah saya mengusulkan kalau setiap lembaga pers, institusi pers ini, media ini misalnya seperti Berita Satu ini ataupun Ikatan Jurnalis TV misalnya, itu membuat sayap yang menghasilkan video-video singkat ya 30 second atau 30 detik, maksimal 1 menit ataupun 90 detik, 1,5 menit. Itu saya kira itu bisa mengerahkan apa yang kita sebut yang sudah populer itu, saya kira Mas Nasihin juga dulu mempopulerkan, yaitu citizen journalism. Jadi jurnalisme kewargaan. Nah, kewargaan ini yang harus kita juga tingkatkan kompetensinya di dalam menulis berita ya kan, membuat men-shot sebuah kejadian, itu kita tambah keterampilannya. Jadi saya kira kita bisa menggunakan berbagai lokus untuk meningkatkan kompetensinya, bisa melalui sekolah, bisa melalui pendidikan, bisa melalui Karang Taruna, bisa macam-macam lah, itu sangat bisa. Ini yang harus kita lakukan sehingga kemudian media-media mainstream ini tidak ketinggalan sama
dan bisa menjadi penyaing dan bisa sekaligus menjadi penyaring dan sekaligus pengimbang dari berita-berita, video-video yang sebetulnya sering juga nggak benar gitu ya. Jadi itu usul saya. Baik. Nah, Pak Herik, bagaimana menurut Anda televisi saat ini untuk bisa mengimbangi konten-konten yang ada, yang mungkin tidak berpayung pers begitu, tapi memberikan informasi yang juga akurat sebenarnya? Ya, jadi gini Mbak Julita, bahwa sekarang ini hampir seluruh media di MNC, di Berita Satu Pun atau di Viva, MTEK juga memanfaatkan sosial media untuk mengamplifikasi karya-karya jurnalistik mereka buat. Artinya misalnya penggalan-penggalan berita yang kemudian ada di satu akan disebar kemudian ke media-media sosial juga. Itu saya pikir juga salah satu yang kemudian upaya supaya masyarakat bisa segera mendapatkan verifikasi atas informasi-informasi sepotong yang pernah didapatkan para yang disebut tadi sebagai citizen journalism tadi. Misalnya tadi ada cerita Wadas. Begitu ada cerita Wadas, apa-apa kan yang punya akses untuk melakukan verifikasi hanya para jurnalis. Dia bisa menembus kepada narasumber-narasumber yang kemudian menggabungkan tersebut dalam konteks yang benar. Kalau misalnya netizen itu kan yang disebut sebagai jurnalis warga itu kan mereka hanya menyampaikan potongan-potongan berita tanpa ada konteks yang jelas. Padahal konteks itu bisa liar orang menerjemahkan ya, makanya memang pilihannya adalah publik memang harus tetap dibangun kepercayaannya kepada media mainstream. Kalau di media mainstream ada karya jurnalisme yang memang ideal, yang bisa mendapatkan sebuah konteks dari sebuah peristiwa dengan baik dan benar. Gitu. Misalnya dalam kasus kecelakaan, kalau misalnya cuma sepotong kita nggak tahu itu ada kecelakaan mengerikan di mana entah di mana apa jadi di bawah semuanya jelas. Tapi begitu masuk ke ruang televisi dalam hal ini itu diberikan konteks yang benar sehingga publik mendapat pemahaman yang baik atas sebuah peristiwa. Saya pikir juga persoalan adalah ketika terjadi misinformasi atas sebuah berita itu yang kemudian sangat berbahaya. Dan dalam inilah kemudian jurnalisme di televisi, pers itu yang punya peran. Karena gini, ada dua hal. Teman-teman itu yang saya tangkap itu bahwa banyak hal netizen itu melakukan kerja jurnalistik, tapi bukan jurnalisme. Mereka melakukan peliputan tanda petik, memproduksi dan mengamplifikasi lewat media sosial. Tapi kan bukan jurnalis, bukan jurnalisme. Karena jurnalisme itu ada verifikasi, menjaga akurasi, dan itu hanya dimiliki oleh karena aksesnya dari awal memang begitu bahwa publik memberikan kepercayaan kepada jurnalis untuk mengakses informasi kepada narasumber-narasumber itu. Begitu juga narasumber-narasumber, siapapun juga memberikan ruang kepada jurnalis untuk mewawancarai mereka supaya mendapatkan informasinya kemudian bisa disampaikan kepada publik. Posisi ini yang kemudian membuat jurnalis bisa masuk ke segala ruang karena fungsinya memang tadi itu jurnalis berada berdiri pada kepentingan publik karena jurnalis harus men-share, melayani kebutuhan informasi atas publik untuk semua halnya. Begitu, Pak Julita. Baik. Pak Nasin, apakah dengan berbagai penyesuaian dari media mainstream ini untuk bisa memenuhi jenis kebutuhan dari masyarakat, cukup menjawab kebutuhan masyarakat terhadap kebenaran suatu berita, Pak Nasin? Ya, jadi kalau bermain kecepatan dengan media sosial pasti pers akan ketinggalan. Sehingga tadi disampaikan oleh Ade bahwa betul yang terpenting adalah bagaimana pers tetap berada dalam rel yang kuat, ya dalam bahasa bombastisnya back to basic, kembali kepada jati diri. Jati diri pers itu ya dia menjaga independensi, dia menjaga kode etik dan seterusnya, dan itu harus dikukuhi benar. Dan saya yakin kalau masalah kode etik itu relatif dipaham, walaupun kalau media-media online banyak yang karena ketergesaan banyak yang terabaikan. Nah, tapi untuk media-media yang lain yang tidak menuntut sangat kecepatan masih bisa menjaga. Nah, disinilah apa yang terpenting dari pers tersebut, sehingga orang seperti disampaikan oleh Prof. Azra tadi, orang akhirnya akan merujuk kembali kepada pers tentang yang sebenarnya. Nah, di sini yang paling penting menurut saya yang dituntut oleh publik adalah sikap. Jadi di mana pers itu berada
sikapnya berada. Nah ini yang kadang-kadang orang menuntut. Karena apa? Ini sikap ini sangat penting karena dan pers tidak masalah bersikap. Yang penting semua itunya jelas. Yang penting tidak partisan dan seterusnya. Nah inilah karena kenapa? Karena bersaing dengan apa yang disebut post-truth-nya. Jadi pasca kebenarannya. Yang dampak dari media sosial itu kan tadi pasca kebenarannya. Dan itu yang dicari itu kan sentimen. Nah, sentimen inilah yang kemudian menjungkir balikan kerja-kerja pers yang sangat cool, sangat dingin, ya, normatif, moralis dan sebagainya. Nah, pada tahap inilah kadang-kadang yang akan menentukan adalah sikapnya tadi. Nah, disitulah yang menurut saya pers harus bisa menempatkan secara tepat di mana dia posisinya. Nah, dalam hal ini pasti posisinya adalah ke publik. Jadi harus ada afirmasi terhadap publik. Karena memang hakikatnya pers itu lahir sebagai pengawas dari 3 pilar yang lain. Baik. Kan hakikat pers lahir seperti itu. Baik. Sudah ada 3 pilar bernegara, maka kemudian lahirlah pilar keempat yang namanya pers yang mengawasi 3 pilar tersebut. Jadi secara lahiriah dia memang ada di publik. Nah inilah yang menurut saya sangat penting supaya pers bisa mengembalikan lagi wacana publik itu diambil oleh pers. Baik, Pak Nasihin, closing statement dari Anda di Hari Pers Nasional ini, silakan. Ya, saya pikir pers harus benar-benar mampu menjaga moral pers itu sendiri, dari mana dia berasal dan mau kemana. Dan asalnya adalah dari publik, maka kembali kepada publik. Itulah yang paling penting dan disitulah masalah kode etik, masalah independensi menurut saya yang paling penting. Dari publik kembali ke publik. Pak Azra, terakhir closing statement dari Anda, silakan. Ya, saya kira tantangan yang dihadapi oleh media kita, pers kita ini hari ini dan ke depan itu semakin berat ya. Tapi saya juga yakin bahwa tantangan itu bisa diatasi ya, karena tantangan bukan media kita ini, pers kita ini bukan nggak pernah menghadapi tantangan pada zaman Orde Lama dan Orde Baru. Jadi oleh karena itu saya optimis lah. Yang paling penting kita semua melakukan konsolidasi internal dan juga konsolidasi publik yang lebih luas. Baik. Terakhir dari Pak Herik nih, untuk closing statement-nya di Hari Pers Nasional kita. Ya, pers, jurnalis harus menjaga integritasnya. Itu adalah satu kata-kata kunci yang harus terus dipegang oleh para jurnalis sehingga mampu membuat karya jurnalistik yang mencerahkan. Karena saat ini berbagai informasi seperti tsunami dan publik harus mendapatkan informasi yang benar sesuai kebutuhannya. Itu harus tetap dari tantangannya adalah tetap dari para jurnalis di majelis profesional, jurnalis mainstream. Jadi jurnalis yang berintegritas, yang profesional, yang taat ajas, yang punya kepentingan keberpihakan kepada publik. Baik, berpihak kepada publik. Pak Herik, Pak Nasihin, dan Pak Azra, terima kasih untuk siang hari ini telah bergabung bersama kami. Sekali lagi, selamat Hari Pers Nasional. Dan selamat siang Bapak-Bapak. Dan pemirsa, demikianlah Lunch Talk kali ini atas nama seluruh kru yang bertugas. Saya Julita Tulamanua, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.